Jadi kucing kesayangan kita kadang-kadang mengalami susah buang air besar. Kondisi ini sering disebut sebagai konstipasi. Jadi konstipasi ini adalah salah satu gejala di mana kucing kita mengalami kesusahan untuk membuang air besar atau ketika mau pup. Kejadian ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang sifatnya infeksius, namun juga bisa disebabkan oleh faktor non-infeksius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pet lover dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kembali bersama saya dengan Dr. Eko. Saya akan membahas terkait dengan sembelit pada kucing. Jadi kucing kesayangan kita kadang-kadang mengalami susah buang air besar. Kondisi ini sering disebut sebagai konstipasi. Jadi konstipasi ini adalah salah satu gejala di mana kucing kita mengalami kesusahan untuk membuang air besar atau ketika mau pup. Kejadian ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang sifatnya infeksius, namun juga bisa disebabkan oleh faktor non-infeksius. Ketika kita melihat kucing kita bolak-balik ke pasir, kemudian dia ingin pup tetapi tidak keluar juga pupnya, maka kita perlu waspada terkait dengan gejala-gejala yang berhubungan dengan sembelit pada kucing atau konstipasi pada kucing. Saya akan mencoba menjelaskan penyebabnya satu persatu, dan kemudian setelah itu saya akan jelaskan bagaimana upaya kita untuk meminimalisir dampak dari sembelit tersebut sehingga tidak berdampak lebih buruk pada kucing kita. Oke, baik, kita akan mencoba membahas satu persatu apa itu penyebab sembelit pada kucing kesayangan kita. Jadi faktor yang kita sebut sebagai faktor infeksius adalah faktor yang disebabkan oleh agen-agen kuman penyakit yang menular. Dan biasanya faktor infeksius ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, dan juga bisa disebabkan oleh protozoa. Ketidakseimbangan flora normal di saluran pencernaan ini akan menyebabkan reaksi radang, dan karena reaksi radang tersebut bisa menyebabkan penurunan fungsi dari gangguan saluran pencernaan. Di mana pada kondisi tertentu, ketika sekresi cairan di dalam pencernaan mengalami penurunan, ini menyebabkan akhirnya kondisi feses tersebut atau kotoran itu tidak bisa keluar dengan lancar, dan ini harus kita waspadai. Sementara faktor-faktor yang non-infeksius ini lebih mendominasi penyebab terjadinya konstipasi atau sembelit pada kucing. Yang pertama ini adalah terkait dengan adanya tumor. Tumor yang ada di bagian anus, tumor yang berada di bagian usus, ataupun di bagian kolon, ini bisa menyebabkan terjadinya sumbatan, sehingga kotoran itu tidak bisa keluar karena ada bentukan tumor di bagian saluran pencernaan bagian belakang. Pemicu yang kedua, selain tumor, penyebabnya adalah karena kondisi kucing kita itu mengalami apa yang kita sebut sebagai ambeien. Ketika kucing kita mengalami ambeien, maka terjadi pembengkakan di bagian anus, dan peningkatan vaskularisasi darah tersebut menyebabkan rasa nyeri ketika kucing kita akan mengeluarkan kotoran. Akhirnya karena dia kesakitan, jadi dia menahan untuk tidak pup, dan dampaknya ketika dia tidak pup, dia akan mengalami tumpukan kotoran di sepanjang saluran pencernaan. Ini yang menyebabkan kondisi kucing akhirnya mengalami konstipasi atau sembelit. Kemudian faktor yang ketiga, ini adalah gangguan hormonal. Gangguan hormonal, terutama hormon-hormon yang menjaga kondisi cairan di dalam tubuh kucing. Ketika dia mengalami gangguan, maka sekresi cairan ke dalam saluran pencernaan juga akan mengalami penurunan. Dan hal inilah yang menyebabkan pada saat-saat tertentu kotorannya akan mengeras dan tidak bisa keluar. Kemudian penyebab yang keempat adalah kurangnya minum. Pada kondisi tertentu ketika kucing kita mengalami penurunan jumlah konsumsi minum, maka akan menyebabkan sekresi cairan di sepanjang saluran pencernaan juga tidak optimal, dan itu menyebabkan akhirnya kotorannya mengeras dan dia tidak dengan mudah bisa dikeluarkan. Kemudian faktor yang kelima adalah terlalu kerasnya makanan. Beberapa kondisi tertentu ketika kita salah memberikan makanan, misalnya ketika kucing masih di bawah 2 bulan tetapi kita sudah memberikan pakan untuk kucing dewasa, maka kemampuan enzimatis reaksi-reaksi pencernaan di dalam saluran pencernaan juga akan mengalami gangguan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa ketika anak kucing yang masih berusia 2 bulan ke bawah diberikan makanan khusus untuk dewasa, kemampuan untuk mencernanya tidak optimal, dan ini bisa menginisiasi munculnya gangguan saluran pencernaan, terutama kucing kita menjadi sembelit dan tidak bisa buang kotoran dengan lancar. Kemudian faktor yang keenam yang harus diwaspadai adalah kondisi di mana pada saat-saat tertentu konsumsi jumlah air minumnya mengalami penurunan, disertai dengan kondisi di mana
pakan yang kita berikan mempunyai variasi yang terlalu ekstrim kita berikan. Kadang-kadang karena kita saking senangnya dengan kucing kita memberikan makanan apa yang kita makan kepada kucing kita. Dengan kondisi-kondisi tersebut, apalagi ditambah ketika dia kurang minum, maka terjadi abnormalitas pencernaan ketika dia akan mencerna makanan yang tidak lazim dikonsumsi oleh kucing itu sendiri. Itu bisa memicu kondisi di mana pada akhirnya situasi kotorannya mengeras dan akhirnya akan menyumbat, tidak bisa pup dengan baik. Kemudian penyebab yang ke-8 adalah terkait dengan konsumsi fiber yang kurang. Jadi konsumsi serat yang kurang ini akan menyebabkan pencernaan secara enzimatis didukung oleh pencernaan secara biologis tidak berjalan dengan bagus, sehingga kondisi tersebut akan menyebabkan situasi kotorannya mengeras dan akhirnya mengalami konstipasi. Dari ke-8 faktor aspek yang non-infeksius tersebut harus kita lakukan tindakan secepatnya. Lalu apa yang bisa pemilik kucing lakukan ketika kucing kita mengalami konstipasi atau sembelit? Yang pertama, berikan jumlah konsumsi minum yang cukup. Harapannya dengan dia mengkonsumsi minum yang cukup, maka sekretasi cairan di saluran pencernaan akan semakin banyak sehingga bisa mempermudah kondisi kotoran tersebut keluar. Kemudian yang kedua, bisa diberikan semacam kayak minyak yang sering kita sebut sebagai VCO atau Virgin Coconut Oil. Kita mempunyai salah satu contoh VCO ini, bisa dibeli di apotek, dan dengan diberikan VCO ini kita banyak berharap saluran pencernaan semakin licin dan bisa mempermudah kucing untuk dia buang air besar. Dan sebenarnya mereknya berbagai macam, bisa dibeli di apotek. Berikan 1 mili setiap 5 jam sekali, kemudian dimonitor seberapa baik respon ketika kita kasih VCO. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mencoba memberikan tambahan air yang cukup, kemudian sudah kita tambah dengan VCO juga, tetap kucing kita tidak bisa buang air besar dengan normal, maka kita boleh segera membawa ke dokter hewan untuk dicek secara lebih rinci. Karena dengan kondisi itu akan diperiksa secara lebih rinci seberapa parah tingkat konstipasinya, seberapa parah tingkat kondisi pengerasan kotorannya. Pada saat tertentu ketika di USG ataupun di X-ray akan ketahuan pada fase-fase tertentu di mana pada saat situasi kucing kita mengalami konstipasi betul-betul nyumbat dan kadang-kadang sampai terjadi megakolon. Jadi megakolonnya adalah terjadi pembesaran di area kolon di bagian pencernaan mendekati ke anus yang dia melebar. Pada saat kolon itu melebar, ketika ada kotoran masuk ke dalam kolon untuk keluar melalui anus, dia akan tertahan. Nah, ini bisa dikonfirmasi dengan ronsen, dengan kita lihat bagaimana anatomi dari saluran pencernaan. Sehingga jangan pernah kita melakukan sesuatu hal yang dilakukan tanpa pengetahuan medis yang jelas. Ketika sudah dilakukan terapi dengan klien yang sudah memberikan air, sudah memberikan VCO juga tidak segera membaik, segera bawa ke dokter hewan sehingga bisa diketahui permasalahannya dan bisa dilakukan tindakan medis secepatnya. Sehingga dengan kejadian tersebut kita bisa meminimalisir terjadinya dampak yang lebih fatal. Pada kasus tertentu, kelainan syaraf di bagian cauda equina. Jadi syaraf yang ada di bawah ekor cauda equina itu ketika dia mengalami gangguan karena konstipasi, maka akan berdampak terhadap gejala yang lain. Misalnya seperti susahnya buang air kecil. Ini akan juga bisa berdampak ketika syaraf yang ada di ujung bagian pangkal ekor itu mengalami gangguan karena desakan dari kotoran yang tidak bisa keluar ketika konstipasi. Untuk meminimalisir risiko, segera bawa ke dokter hewan terdekat untuk dilakukan tindakan medis secepatnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.